Ya beginilah kerennya Gibran Rakabuming Raka ini ya. Ya menurut saya sih sangat cocok ya untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya di DKI 1. Tepatnya di situ. Ya semoga sajalah pada Pilkada 2024 Gibran akan majulah di kursi DKI 1. Karena saya sangat setuju sekali dengan Gibran, yaitu ketika ada rumah ibadah disegel ya harus dicopot lah. Karena menurut saya disegel itu bukan hak warga ya. Kalau segel menyegel, saya sangat setuju sekali rumah ibadah di Solo disegel warga. Gibran langsung ke lokasi dan copot spanduk penolakan tersebut. Ya seharusnya nggak usah ada spanduk penolakan lah. Apalagi di sini juga mau beribadah, mau berdoa kepada Tuhannya. Jadi menurut saya kalau ada alasan apapun, entah perizinan, entah apa, kalau orang berdoa sampai disegel, menurut saya juga kurang tepat ya. Jadi menurut saya kerennya Gibran bukannya mendukung tetapi malah turun langsung dan langsung mencopot spanduk penolakan tersebut. Nah ini bahkan juga dipuji oleh Denny Siregar. Berani nggak para pemimpin daerah seperti ini? Ya memang sih, karena Gibran saat ini yaitu akhirnya Solo menjadi kota toleran nomor 4 di Indonesia. Ini menurut saya wujud yang sangat bagus sekali. Karena pada waktu lalu ketika Natal pun di Surakarta, tepatnya itu juga banyak pohon Natal. Dan bahkan juga tidak hanya Natal saja, Hari Raya Idul Fitri juga dirayakan semeriah mungkin. Hari Raya Waisak, bahkan juga ada pawai dan macam-macam Hindu dan lain sebagainya. Jadi gara-gara Gibran ini akhirnya membuat kota Solo menjadi kota yang toleran. Dari sini juga Solo kota toleran peringkat 4 versi setara, Singkawang teratas. Dari sini juga Setara Institut merilis laporan indeks kota toleran. Hasilnya kota Singkawang kembali dinilai menjadi kota paling toleran, sedangkan kota Solo berada di peringkat keempat. Dilansir dari Detik News pada Kamis 6 April, ada 94 kota yang masuk dalam objek kajian yang dilakukan oleh Setara. Hasilnya 10 kota meraih skor toleransi paling tinggi. Sebagai informasi, indeks kota toleran 2022 merupakan laporan ke-6 Setara Institut sejak 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2021. Dalam penelitian, Setara menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator. Adapun variabel yang dipakai meliputi regulasi pemerintah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi, sosio, keagamaan. Dari hasil di sini, kota Singkawang, Kalimantan Barat kembali menjadi kota paling toleran di Indonesia versi Setara Institut. Skor 6.583 pada tahun 2021. Singkawang juga menempati posisi pertama kota paling toleran dengan skor 6.483. Nah, dari sini ada 10 kota paling toleran di Indonesia versi Setara, antara lain Singkawang, Salatiga, Jawa Tengah, Bekasi, Jawa Barat, Surakarta, Solo, Kediri, Jawa Timur, Sukabumi, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Magelang, Jawa Tengah. Jadi di sini yang paling banyak yaitu dari provinsi Jawa Tengah ya. Kalau dilihat dari sini, nah keren sekali lah. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen dengan cuitan Denny Siregar, berani nggak para pemimpin daerah seperti ini? Apalagi Ganjar Pranowo di kepemimpinan Jawa Tengah juga sangat keren sekali ya. Bahkan akan menindak khususnya PNS-PNS yang intoleran, yang radikal. Wah, itu juga akan ditindak tegas, mundur atau dipecat. Pilihannya cuma itu. Kayaknya pilihan yang sangat sulit sekali ya, pilihan mundur atau dipecat. Nah dari sini coba kita lihat komentarnya. Mana berani bang, takut kehilangan suara. Kalau sekedar digeruduk, mestinya dia nggak takut karena dia punya aparat. Wih hebat, sikap sekali. Memang masjid mana sih yang disegel warga? Bang Denny Siregar, berani nggak junjunganmu Ganjar Pranowo seperti ini? Hayo, nanti kalau ngonten YT dijawab ya bang, hehe. Ini menurut saya sudah sangat lama sekali ya Ganjar Pranowo sudah menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Sudah lama sekali. Kalau bapaknya berani, tapi sayang aparatnya yang nggak berani. Kalau anaknya satset-satset, langsung maju sendiri, kesuwen nunggu aparat. Berani nggak dia cabut SKB 3 menteri Den? Kalau nggak, spanduk nggak kena ke intinya. Wih, mau tanya,
ada berapa musola atau masjid yang didemo masa ya? Semoga gereja aman-aman saja. Mas Gibran ini tipikal pemimpin daerah yang nothing tulus. Soalnya bang, kepilih lagi syukur, nggak kepilih juga nggak ngaruh buat beliau. Beda sama kepala daerah lainnya yang malah terkesan merawat potensi konflik yang bisa dijadikan bahan buat kampanye. Untuk Pemda Kabupaten Bogor, tolong dong IMB Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista Parung dikeluarkan. Sudah 10 tahun lebih umat paroki di sana belum punya gedung. Persyaratan izin sudah ada semua. Tapi kenapa Pemda setempat tidak segera keluarkan? Beranikah Anda seperti Mas Wali Kota Surakarta? Nah, ini juga ada berita dari Detik News soal rumah kosong buat sekolah minggu diprotes soal izin aja. Nah, di sini bahkan juga Gibran akan membantu izin loh ini. Di sini sekelompok orang menolak adanya aktivitas ibadah di rumah kosong di wilayah Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Penolakan itu lantaran kegiatan keagamaan tersebut belum berizin. Wali Kota Solo, Gibran, mengaku telah mendatangi rumah tersebut. Gibran juga menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Nanti tak saya tindak lanjuti. Ada yang sekolah minggu, tadi saya habis dari sana, kata Gibran di Balai Kota Solo. Gibran menyatakan spanduk penolakan itu juga telah dicopot. Menurutnya persoalan berawal karena rumah itu belum berizin untuk tempat ibadah. Saya sudah sarankan dilengkapi dulu isinya. Setelah saya cek belum lengkap isinya, sudah dicopot juga MMT-nya. Penolakan ucapnya, ya bebas beragama, tapi izin dilengkapi. Persoalan izin saja kok. Warga sebetulnya menerima imbuh Gibran. Sementara itu pendeta Gereja Kristen Jawa Nasukan Eko mengaku tidak mengetahui dengan jelas kelompok atau warga mana yang melakukan penolakan. Namun Eko menegaskan persoalan itu sudah selesai. Apalagi di sini juga tidak tahu ya ini penolakan dari mana. Ternyata juga bukan penolakan dari warga setempat. Kalau dilihat dari berita ini loh. Jadi memang yang memasang spanduk itu ternyata bukan warga di situ. Karena warga di sini menerima saja. Ya seperti itulah. Semoga saja pada tahun-tahun berikutnya bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang seperti Gibran ini, yang persis Jokowi, yang seperti Ganjar Pranowo. Karena ketiganya itu adalah sosok yang tegas. Ya sebenarnya sangat banyak sekali pemimpin yang tegas. Makanya kita harus dukung pemimpin-pemimpin yang tegas seperti ini. Jangan sampai kalah dengan aksi-aksi yang intoleran. Jangan sampai kalah dengan ormas-ormas tertentu yang ingin merusak dan memecah belah bangsa. Menurut saya Gibran ketegasannya ini patut ditiru oleh kepala-kepala daerah lainnya. Dan semoga saja pada Pilpres 2024, Pilkada 2024 bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar tegas dan bisa mengayomi masyarakat berbagai suku, agama, dan lain sebagainya.